Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema pengantar statistika ekonomi. Statistika adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengelolaan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisis yang dilakukan. Sementara statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sujana menyatakan statistik adalah ilmu terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengelola dan menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis, bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Dalam kaitan untuk menyelesaikan masalah, pendekatan statistik terbagi dua, yaitu pendekatan statistik dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, statistik deskriptif, statistika yang hanya mendeskripsikan tentang data yang dijadikan dalam bentuk tabel, diagram, pengukuran rata-rata, simpanan buku, dan seterusnya, tanpa perlu menggunakan signifikan atau tidak bermaksud membuat generalisasi. Sementara dalam arti luas, statistik inferensi atau induktif adalah alat pengumpulan data, pengelolaan data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, dan hasilnya dimanfaatkan atau digeneralisasi untuk populasi. Statistika ekonomi adalah cabang statistika yang fokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data terkait dengan fenomena ekonomi. Ini adalah alat penting dalam ekonomi untuk memahami dan menjelaskan tren, perilaku, dan dinamika yang terkait dengan aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, investasi, perdagangan, dan perubahan harga. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam statistika ekonomi. Yang pertama, data ekonomi. Data ekonomi itu meliputi berbagai jenis informasi terkait dengan kegiatan ekonomi seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, inflasi, indeks harga konsumsi, perdagangan internasional, investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada indeks dan indikator ekonomi. Ini adalah ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Contohnya, termasuk indeks kepercayaan konsumen, indeks pembelian manajer, dan indeks harapan bisnis. Yang ketiga, probabilitas dan distribusi statistik. Statistik ekonomi sering digunakan untuk memprediksi perilaku ekonomi. Distribusi statistik seperti distribusi normal dan distribusi Poisson digunakan untuk model prediksi risiko dan variabilitas. Yang keempat ada regresi dan analisis koreksi. Analisis regresi digunakan untuk memahami hubungan antara variabel ekonomi. Ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan investasi. Dan yang kelima itu ada perencanaan dan kebijakan ekonomi. Statistika ekonomi membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Data ekonomi digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi tertentu. Yang keenam itu ada perdagangan internasional. Statistika ekonomi digunakan untuk memantau dan menganalisis perdagangan internasional, termasuk neraca perdagangan, ekspor dan impor. Yang ketujuh, analisis siklus bisnis. Statistika ekonomi membantu dalam memahami siklus bisnis seperti fase resesi, ekspansi, depresi, dan pemulihan. Ini membantu bisnis dan pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ke-8 itu ada analisis ketenaga kerjaan. Data ketenaga kerjaan seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja, dan upah digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Yang ke-9 ada analisis biaya manfaat. Statistika ekonomi digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek investasi dan kebijakan publik dengan membandingkan biaya dan manfaat yang terkait. Yang ke-10 itu ada ekonometrika. Ini adalah cabang statistik yang khusus dalam ekonomi yang menggabungkan statistika dengan ekonomi untuk
memodelkan dan menguji hubungan ekonomi. Statistika ekonomi memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan ekonomi, perencanaan kebijakan, dan analisis ekonomi secara lebih mendalam. Hal ini juga digunakan dalam penelitian ekonomi dan membantu mengidentifikasi tren yang mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah. Jenis-jenis pengertian statistika ekonomi. Yang pertama itu ada deskriptif statistika ekonomi. Ini melibatkan pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data ekonomi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena ekonomi. Ini termasuk tabel, grafik, dan pengukuran rata-rata. Yang kedua itu ada inferensial statistik ekonomi. Jenis statistik ini digunakan untuk membuat inferensi atau prediksi berdasarkan data ekonomi yang ada. Contohnya adalah pengujian hipotesis dan analisis regresi. Yang ketiga ada ekonometrika. Ekonometrika adalah aplikasi statistika dalam ekonomi untuk memodelkan dan menganalisis hubungan ekonomi. Ini termasuk estimasi parameter peramalan ekonomi dan pengujian hipotesis dalam konteks. Selanjutnya itu ada tujuan statistika ekonomi. Yang pertama itu ada pemantauan ekonomi. Salah satu tujuan utama statistik ekonomi adalah untuk memantau kesehatan ekonomi suatu negara. Ini mencakup pemantauan PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan neraca perdagangan. Yang kedua itu ada pemahaman perilaku ekonomi. Statistika ekonomi membantu dalam memahami perilaku ekonomi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, investasi, dan konsumsi. Perencanaan kebijakan ekonomi. Pemerintah dan lembaga keuangan menggunakan data ekonomi untuk merancang kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat itu ada evaluasi proyek investasi. Statistika ekonomi digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi dan kebijakan publik dengan membandingkan biaya dan manfaatnya. Yang kelima ada pengembangan modal ekonomi. Statistika ekonomi memungkinkan pembuatan model ekonomi yang digunakan untuk meramalkan tren ekonomi dan efek kebijakan tertentu. Yang keenam ada pengambilan keputusan bisnis. Bisnis menggunakan data ekonomi untuk membuat keputusan tentang harga, pasokan, pemasukan, dan ekspansi. Yang ketujuh ada analisis siklus bisnis. Statistika ekonomi membantu dan memahami siklus bisnis seperti fase resesi, ekspansi, depresi, dan pemulihan. Yang kedelapan ada evaluasi kesejahteraan ekonomi. Data ekonomi digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk, termasuk pendapatan rata-rata, standar hidup, dan ketidaksejahteraan. Yang kesembilan ada analisis ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan seperti tingkat pengangguran, upah, dan partisipasi angkatan kerja digunakan untuk mengukur situasi ketenagakerjaan dalam suatu negara. Yang ke-10 itu ada analisis pasar modal. Statistika ekonomi digunakan dalam analisis pasar saham, obligasi, dan investasi untuk mengidentifikasi peluang dan risiko. Tujuan statistika ekonomi adalah memberikan alat yang kuat bagi ekonomi dan pengambilan keputusan ekonomi untuk memahami, memodelkan, dan merencanakan berbagai aspek ekonomi. Ini membantu dalam mengidentifikasi tren, mengukur dampak kebijakan, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam konteks ekonomi. Kesimpulan dari statistika ekonomi adalah bahwa ini adalah alat penting dalam analisis, pemahaman, dan pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Statistika ekonomi membantu dalam mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data ekonomi yang berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi seperti produksi, konsumsi, investasi, perdagangan, dan kebijakan ekonomi. Statistika ekonomi memberikan kerangka kerja analitis yang kuat bagi ekonomi dan pengambilan keputusan ekonomi untuk memahami dan mengelola aspek-aspek ekonomi yang kompleks. Dengan memanfaatkan data ekonomi dan alat statistik, kebijakan dan strategi ekonomi dapat dirancang dengan lebih baik, dan tren serta peluang dapat diidentifikasikan. Ini menjadi kunci untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kebijakan yang berdampak positif pada masyarakat.